Orang yang menghadap Allah itu adalah orang yang mati, padahal orang yang menghadap Allah itu adalah orang yang hidup. In North Sumatra. So, Jessica, first of all, take us through. Pak Deddy Mulyadi, jadilah dia Gubernur Sulawesi Tenggara dan KDM tiba di Sumatera Utara. Kalau kemarin kan dia langsung ke bandara Aceh ya, karena kemarin dia memang base campnya ada di Aceh, tempat mereka berkumpul. Kang Deddy Mulyadi diserbu oleh ribuan warga Sulawesi, bukan Jakarta, bukan Jawa Timur, tapi Kang Deddy Mulyadi Jawa Barat yang menjadi sorotan di Indonesia. Mungkin bukan gubernur Jawa Barat saja teman-teman, tapi Gubernur Indonesia ini merasakan ya apa yang dilakukan oleh Kang Deddy itu begitu yang membuat perhatian kita semua teman-teman. Coba nanti kita simak dulu pidato Kang Deddy Mulyadi juga ya teman-teman. Sebagai gubernur tentunya ada hal yang mendasar yang menjadi amanah leluhurnya orang Sunda, yaitu Sunan Gunung Jati yang dulu bermukim di Cirebon. Sampai ada azan namanya adzan pitu. Amanahnya cuma dua yang dia titipkan, tajug dan fakir miskin. Kalau tajug ini ya kayak gini, cuman ukurannya dulu kecil. Tajug yang dulu itu terbuat dari bambu, kemudian pakai telapak batu, dikasih tiang penyangga kayu jati, kemudian diletakkannya di pinggir mata air dekat kolam. Kemudian di tempat itu ada azan yang dilantunkan tanpa pengeras suara. Di ruangannya hanya lentera untuk mengajarkan ngaji guru pada muridnya. Dan di tajuk itulah nilai-nilai kedamaian, nilai-nilai kerukunan, nilai-nilai spiritualitas bagi anak-anak pedesaan terbangun. Belajar ngajinya lama, ada yang dari alif batasa sampai narawas itu ada yang 1 tahun baru bisa, 2 tahun baru bisa, bahkan ada yang 6 tahun baru bisa. Tetapi selama perjalanan mengajinya itu, anak-anak itu tumbuh dalam harisma spiritualitas tajuk. Maka ada kakawen dalang namanya begini: gedong dur kali sambung, paguliman sesepiting trim, pepetetan sabia murag, balingbing lan jeruk manis. Gedong dur artinya bangunan yang sangat tinggi yang menghubungkan bumi dan langit. Maka orang Sunda meletakkan di atasnya menara disebutnya, yaitu yang menjadi penghubung antara bumi dan langit. Dan yang menjadi penghubungnya adalah suara azan untuk mengingatkan orang agar dia kembali pada Allah. Cuman sayang bagi masyarakat Jawa Barat, kalau suruh kembali pada Allah rata-rata bilangnya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah, aku jangan dulu menghadap hari ini. Dan dianggapnya orang yang menghadap Allah itu adalah orang yang mati, padahal orang yang menghadap Allah itu adalah orang yang hidup. Dan orang yang tidak menghadap Allah adalah orang-orang yang mati. Sesungguhnya panggilan azan itu adalah panggilan untuk orang agar kematian berubah jadi kehidupan. Mati telinganya, mati tangannya, mati hidungnya, mati matanya, mati lidahnya, mati hatinya. Maka suara azan itu mengingatkan dia untuk segera kembali hidup, agar telinganya hidup, matanya hidup, hidungnya hidup, lidahnya hidup, dan kematian matinya hidup. Kata orang Sunda itu, jaga panon ku awasna, jaga celi ku danguna, jaga irung ku angsena, jaga letah ku ucapna, jaga hate ku ikhlasna. Maka masjid itu sesungguhnya merupakan sumber dari kehidupan dan tempat untuk menghidupkan orang-orang yang mati. Maka orang-orang yang bersujud adalah orang-orang yang hidup. Orang-orang yang tidak pernah bersujud itu adalah orang-orang yang mati. Maka di kaidahnya pengikut talkinnya Abah Anom
pasti diajarkan untuk ditalkinan. Maka talkin itu diberikan, diperdengarkan pada orang-orang yang hidup tapi tidak punya kesadaran, agar dia mengerti kehidupan. Di kita juga ada tradisi talkin dibacakan ketika orang sudah mati, agar dia mendengar menuju kehidupan yang abadi. Dua-duanya sama. Semoga Masjid Darussalam ini menjadi masjid tempat berkumpulnya orang-orang yang hidup, bukan orang-orang yang mati. Karena orang hidup, maka saya sampai pada tingkatan yang kedua, yaitu di masjid itu dititipkan fakir miskin. Maka di masjid itu dititipkan fakir miskin. Kesadaran kolektif yang kedua, setelah kita membangun rumahnya Allah, setelah kita membesarkan rumahnya Allah, setelah kita membangun kehidupan yang abadi di rumahnya Allah, yang ada dua rumahnya itu, satu ada rumah ini masjid Baitullah, yang kedua ada rumahnya yang ada di sini di hati kita. Maka tugas kita yang kedua adalah menjaga anak-anak yatim untuk tetap bersekolah, menjaga orang-orang miskin untuk tetap makan makanan yang sempurna, menghindarkan dari berbagai peristiwa kriminalitas yang terjadi di Jawa Barat. Setelah saya amati, seluruh peristiwa kriminalitas itu selalu berawal dari kemiskinan. Saya bercerita kisah sedih yang insya Allah nanti hari Rabu selesai. Ada seorang ibu yang speak up di media sosial karena adiknya ditahan, dituduh, dan fakta bukan tuduhan, membeli motor curian. Adiknya itu pinjam sana sini ingin ngojek. Untuk membeli motor curian itu maka terkumpullah uang 2 juta. Dia tidak tahu kalau motor itu yang dibeli adalah motor curian. Pencurinya tertangkap, maka Mang Eep yang membeli motor ini pun ditangkap dan ditahan. Saat pergi menuju tahanan, anaknya baru terlahir. Dia punya 3 anak. Saya mencoba untuk bertemu dengan si tetehnya yang speak up itu. Kemudian saya meyakini memang dia orang miskin yang membeli motor dan tidak tahu curian itu untuk menghidupi anaknya dan istrinya. Kemudian saya bertanya kepada kejaksaan, bisakah yang disebut dengan restoratif justice? Bisa. Saya bertanya pada kasat reskrimnya, bisa enggak restoratif justice? Bisa, asalkan ada rasa maaf dari pemilik motornya. Kemudian saya mengundang pemilik motornya, mahasiswa Unpad, orang Bogor, yang dia motor itu kesayangannya, diberikan dari ibunya. Dan saya bertanya, kamu mau memaafkannya? Dia katakan, kalau melihat Bang Usep saya memaafkan, tapi yang nyurinya memang profesinya mencuri, tidak akan saya maafkan. Maka saya memilih untuk memberikan motor baru bagi yang dicuri itu, dan dia harus mengikhlaskan motor yang 2 juta itu, bukan hanya dimaafkan, tapi motornya diberikan. Biayanya cukup 23 juta motor baru, dan 10 juta untuk biaya hidup Mang Usep bagi anak-anaknya. Tetapi uang 33 juta itu telah menyelamatkan orang dari penjara 2 tahun. Ketika penjara 2 tahun itu apa yang akan terjadi? Istrinya apa yang harus didapat dalam setiap hari? Ketiga anaknya makannya dari mana? Susunya dari mana? Biaya penyelidikannya berapa? Biaya penahanannya berapa? Biaya untuk penuntutannya berapa? Biaya dakwaannya berapa? Biaya vonis hakimnya berapa? Biaya LP-nya selama 2 tahun berapa? Mungkin lebih dari 100 juta. Menurut saya lebih adil mengeluarkan 33 juta untuk kebebasan manusia dibanding di penjara 2 tahun lebih dari 100 juta. Semoga tajuk ini, masjid ini menjadi inspirasi untuk membangun rasa adil dalam kehidupan kita. Membangun kesadaran dari tajuk ini akan membangun rasa keadilan, dan akan lebih adil lagi kalau Ketua Majelis Permusyawaratan Indonesia sudah memusyawarahkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Bagi saya tidak berarti penyembahannya pada Allah kalau tangannya mengeruk kekayaan alam, menghancurkan ekosistem, menghancurkan ekologi, membuat kerusakan bagi orang. Pokoknya siap. Tapi nanti kita jangan disalahkan kalau ada duit yang disiapkan.
kan duitnya harus dinolin, harus dihabisin. Nah ketika duitnya harus dihabisin, nah kalau penanganan bencananya terjadi, kita mau pakai duit dari mana? Nah tapi pokoknya satu hal, kalau nanti ada uang yang disiapkan untuk penanganan bencana, jangan dibilang itu uang yang diparkir. Jangan dibilang itu uang yang disimpan, gitu loh, atau tidak dibelanjakan, ini kan gitu loh. Nah ini yang harus penting. Jadi uang yang tersedia harus ada tuh harus sebenarnya. Kalau 20 miliar, kalau ukuran Jawa Barat sih 200 miliar harus ada sebenarnya. Nah tapi saya ngomong ke Pak Sekda mau saya habisin, daripada saya dibilang diparkir kemudian TKD saya dipotong lagi. Nah ini kan ini penting Pak yang gini-gini. Perlu pemahaman mendalam tentang kondisi daerah. Kita ini siapa sih? Kita ini makhluk apa? Nah Jawa Barat ini kan lama kehilangan jati dirinya. Abang orang Palembang tuh jelas Pak jati dirinya. Sumatera Selatan pasti punya kebanggaan sama Sriwijaya. Orang Makassar tuh jelas Pak. Orang Sumatera Barat tuh jelas Pak. Orang Jawa Tengah tuh jelas. Orang Jawa Timur ceritanya Mojopahit. Jelas Pak. Orang Jawa Barat, di mana letak kejelasan ideologi dirinya? Dari mana dia berasal? Siapa silsilah karuhunnya? Karuhun itu kan saya ngomong tentang karuhun. Karuhun itu yang itu di Jawa Barat itu sesuatu yang tabu diomongin, ya kan karuhun. Karuhun itu leluhur. Kan saya ngajarin sebenarnya. Lah kita ngomong tentang nasionalisme. Kita ngomong tentang nasionalisme. Nasionalisme kita menjadi semu, menjadi formalisme upacara. Formalisme upacara. Iya, yang disebut dengan seorang nasionalis itu formalisme upacara. Mengikuti upacara-upacara, kemudian menggunakan pakaian-pakaian yang dianggap nasionalis. Yang paling lucu pakai nasionalis itu pakai jas, pakai dasi. Kan upacara kita selalu ditandai itu dari dulu. Nasionalis itu. Padahal jas dasi kan bukan bajunya nasionalis kita. Nah, bagi saya nasionalisme itu adalah keterikatan kita pada leluhur kita. Kalau orang terikat sama leluhurnya, maka dia akan terikat pada tanahnya, pada airnya, pada udaranya, dan pada cahaya matahari. Wow. Bagi orang adat, itu kan itu yang disebut papat kelima pancer ya di Sunda, kan? Yaitu kan tanahnya itu hitam warnanya, airnya warnanya putih, udaranya berwarna kuning, api itu warnanya merah. KDM tiba di Sumatera Utara. Kalau kemarin kan dia langsung ke bandara Aceh ya, karena kemarin dia memang base campnya ada di Aceh, tempat mereka berkumpul. Namun sekarang dia sudah berada di bandara Sibolga dengan helikopternya, dengan pesawatnya dia menjangkau ke tempat-tempat penerimaan, tempat pengungsian langsung. Jadi di sana beliau ini banyak sekali ternyata yang histeris memanggil-manggil KDM, bahkan ada yang berteriak memanggil seperti mau pingsan, sepertinya ibu-ibu itu ya, ada yang bapak-bapak itu berteriak menangis semua. Ternyata di mana-mana banyak sekali pendukung KDM. Masya Allah, subhanallah KDM, semoga engkau sehat dan bahagia selalu. Jadi KDM ini langsung terjun langsung dari pesawat tersebut, dia membagi-bagikan kepada rakyat dengan menjangkau tempat-tempat yang tidak bisa terjangkau, karena semuanya kan putus ya, akses perjalanan menuju ke daerah-daerah terpencil itu terputus semua. Ada yang di balik bukit, ada yang di balik gunung, ada yang di seberang jembatan, ada yang di seberang lautan lumpur. Jadi bahkan sudah 8 hari ada yang belum menerima bantuan, karena mereka ini berada di tempat pojok-pojok, di tempat seluruh antara daerah Sumatera ya yang terkena dampak tadi. Yang baik yang di Aceh, pokoknya dia membawa pesawat Susi Air tadi ada dua ya, ada dua pesawat. Jadi yang satu TNI membawanya ke arah masih di daerah Padang, yang satu ini sudah ke daerah Sibolga. Jadi dia berlabuh di daerah Sibolga ya, di bandara Sibolga. Langsung berteriak, semua masyarakat antusias menyambutnya, bahkan lebih dari menyambut. Pokoknya saya tidak bisa mengucapkan dengan kata-kata, penuh bangga saya melihatnya ya. Lebih dari menyambut seseorang siapa ya, sepertinya ya, karena bagai malaikat penolong beliau ini. Saya bukan terlalu tinggi meninggikan KDM, tapi memang kenyataannya pada saat rakyat butuh, pada saat manusia-manusia rakyat terkena musibah, datanglah dia bagai seorang malaikat yang membagikan rezeki. Mungkin malaikat memang memberikan rezeki terhadap tangannya, lalu tangannya menyalurkan ke arah orang-orang yang membutuhkan.
runtuhkan. Jadi di sana suasananya duka, namun di sana terjadilah suasana yang sukacita karena mereka berbahagia bertemu dengan KDM. Jadi keadaan sukacita berbalik ya menjadi keadaan sukacita ya, jadi duka menjadi suka semenjak adanya KDM datang ke sana. Subhanallah, masya Allah. Jadi KDM pergi ke sana ke Pulau Sumatera kita ini ya, dia membawa sukacita di tengah duka cita. Ini benar-benar ini suatu panutan ini. Masya Allah, subhanallah, bukannya saya. Amin, teman-teman, tadi kita sudah melihat ya yang mana ribuan orang warga Sulawesi sangat kagum dengan sosok Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi ini, teman-teman. Dan di sini bukan Jakarta, bukan Jawa Timur, dan bukan yang lainnya, bukan gubernur yang lainnya, tapi Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi, teman-teman. Dan di sini ya cukup kaget gitu, yang notabene Jawa Barat dan Sulawesi jaraknya begitu jauh ya, tapi masyarakat Sulawesi begitu merasakan begitu menyentuh ke hatinya ya kedatangan sosok Kang Deddy Mulyadi ini. Padahal pasca bencana kemarin banyak sekali ya, ada gubernur yang lain pun datang, banyak para menteri, dan banyak sekali teman-teman ya, gubernur-gubernur yang lain datang. Tapi apa yang dikenang Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat ya, malah sampai karena dia jadi gubernur Sulawesi aja lah ya, sampai segitunya teman-teman. Ini ya respon positif ini ya begitu ya, mereka mencintai Kang Deddy Mulyadi ya mereka ya jujur apa adanya mencintai Kang Deddy Mulyadi gitu ya teman-teman. Dan ini membuktikan power Kang Deddy Mulyadi begitu kuat gitu ya teman-teman. Jadi pun kita mendengarkan sedikit pidato Kang Deddy Mulyadi yang begitu terkesima kita mendengarkannya teman-teman. Mungkin para ustadz pun sampai kaget gitu, Masya Allah gitu ya, kok ada sih gubernur seperti ini yang ya ilmu agamanya luas ya, akademiknya luas, padahal ya gayanya sederhana seperti itu. Oke teman-teman, itu dia video kali ini. Terima kasih, semoga sehat selalu, semoga kalian pun sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.